Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 418.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. And in this new content teman-teman, saya ingin membahas tentang keberhasilan dari Manchester City dan juga AC Milan yang menjadi juara dari English Premier League dan Serie A musim ini. Seperti yang kita ketahui bahwa English Premier League dan juga Serie A musim ini jauh lebih ketat dibandingkan musim lalu. Kita tahu musim lalu Manchester City bisa berhasil menjadi juara dengan selisih poin yang cukup signifikan dari Manchester United, serta Inter Milan bisa menjadi juara dari Serie A dengan selisih poin yang cukup signifikan dari AC Milan. Tapi musim ini, seperti yang kita lihat bahwa penentuan dari gelar juara itu ditentukan di pekan terakhir atau in the last match. Dan saya yakin pasti pendukung dari Manchester City, Liverpool, AC Milan, dan Inter Milan deg-degan nonton pertandingan terakhir. Ya karena keempat tim ini punya peluang untuk menjadi juara kan. Ya, dan saya bisa memahami si perasaan seperti itu. Apalagi saya sebagai Madridista, ketika saya menonton pertandingan-pertandingan dari Real Madrid di Liga Champions musim ini, sama juga teman-teman deg-degan. Ya memang sih Manchester City tanpa striker murni juga tetap bisa menjadi juara. Tapi alangkah baiknya jika mereka punya striker murni atau the real number 9. Tentu tim ini akan lebih menakutkan lagi ketika bermain di Liga Champions. Karena itu masalah mereka ketika bermain di Liga Champions, yaitu mereka tidak punya finisher yang bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka dapat. So how about AC Milan? Saya melihat bahwa AC Milan ini bermain dengan pola permainan yang jauh berbeda dari tim-tim lainnya di Serie A. Jika Inter Milan, Napoli, dan juga Juventus bermain dengan skema menyerang, mencoba untuk mencetak banyak gol. Tapi AC Milan ini yang saya melihat mengandalkan compact defense. Maka itu kita bisa melihat ada perbedaan dari defensive record AC Milan musim ini dibandingkan musim lalu dan musim sebelumnya lagi. Artinya dalam 3 musim terakhir ini, ya musim inilah defensive record dari AC Milan yang paling bagus. Kenapa bisa seperti itu? Karena Stefano Pioli coba untuk mengubah pola permainan Milan yang tidak hanya mengandalkan sepak bola menyerang, tapi juga mengandalkan counter attack. Faktanya jika teman-teman cek statistik dari AC Milan bahwa mereka adalah tim yang paling banyak mencetak gol dari proses counter attack. Dari 69 gol yang dihasilkan AC Milan di Serie A musim ini, 35 diantaranya mereka hasilkan melalui proses counter attack yang jauh lebih banyak daripada Napoli, beda sedikit dari Inter Milan, dan kemudian ada Juventus juga. Which means bahwa tim ini main untuk mendapatkan hasil. Memang saya baca di social media begitu banyak comments, bahkan dari beberapa fans dari AC Milan, bahwa akhirnya tim jedak-jeduk atau tim gerasak-gerusuk bisa mendapatkan Scudetto. Ya, menurut saya bukan seperti itu sih permainan dari AC Milan, karena AC Milan punya konsep permainan yang lebih unik. AC Milan coba untuk bermain seperti old style. Mereka mengandalkan defense sebagai kekuatan mereka. Maka itu musim ini mereka mencatatkan cukup banyak clean sheet. Total 18 clean sheet dari 38 pertandingan. Dan 17 diantaranya bisa mereka catat clean sheet ini ketika diperkuat oleh Mignon. Dan ketika duet center back itu adalah Kalulu dan juga Tomori. Ya artinya sekarang konsep permainan dari Pioli ini sudah mantap. Maka itu AC Milan dalam 6 pertandingan terakhir menang terus dan hanya kemasukan 2 gol. Beda dengan Inter Milan yang dalam 6 pertandingan terakhir ada kalah 1 kali lawan Bologna. Nah itu juga yang membuat mereka tidak bisa menjadi juara musim ini, terlepas juga dari kesulitan Inter Milan untuk meraih kemenangan dari AC Milan di 2 pertandingan mereka di Serie A. Yes, Inter menyingkirkan AC Milan di Coppa Italia, tapi saya pikir bagi AC Milan ya fokusnya atau targetnya adalah di Scudetto, dan mereka berhasil mendapatkan itu. Sudah lama AC Milan gak menjadi juara dari Serie A kan teman-teman. Saya ingat di musim 2010-2011 ketika terakhir kali AC Milan itu menjadi juara, ada Zlatan loh, ada Robinho, ada Pato, ada Abbiati, ada Ronaldinho, walaupun Ronaldinho tidak bermain full 1 musim. Ya ini tim sekarang sudah kembali ke habitatnya, yaitu mereka akan coba untuk kembali menguasai Serie A, meskipun tidak akan mudah, karena tim-tim lain juga tentu ingin menjadi juara. Contohnya seperti Napoli. Mereka sempat bersaing di papan atas, tapi akhirnya kan mereka turun. Inter Milan
Inter Milan are playing very good football. Pernah saya jelaskan bahwa Inter Milan ini mirip Liverpool. Artinya Inter Milan ini adalah Liverpoolnya Liga Italia, tapi masalah dari Inter Milan adalah di sektor pertahanan. Ketika menyerang, keasikan menyerang, mereka sering kena counter attack dari para pemain tim lawan. Ya memang sih Inzaghi bisa juga melanjutkan kerja dari Antonio Conte dengan formasi yang sama. Tapi ketika terlalu sering attack, nah itu yang menjadi persoalan. Seandainya tetap Antonio Conte, ya mungkin Inter Milan bisa kembali mempertahankan gelar mereka. Tapi Inzaghi juga agak jelek. Inzaghi tetap membuat Inter Milan ini bersaing di papan atas, terus menempel AC Milan, tapi pada akhirnya ya mereka harus menyerah dan AC Milan yang menjadi juara. Dan uniknya di antara AC Milan, Inter Milan, Napoli dan Juventus, hanya AC Milan loh yang nggak mengganti pelatih kan? Antonio Conte diganti Filippo Inzaghi, Pirlo diganti Allegri, kemudian Gattuso diganti Luciano Spalletti. Tapi karena Pioli tetap bertahan, ya maka itu saya pikir inilah kuncinya AC Milan menjadi juara, karena mereka tidak melakukan perubahan yang cukup signifikan dari sektor manajerial, kemudian juga dari materi pemain. Dan lebih hebatnya lagi dari AC Milan, setelah mereka melepas Hakan Çalhanoğlu dan juga Donnarumma karena tidak sepakat soal perpanjangan kontrak, justru mereka menjadi juara dari Liga Italia. Apa yang didapatkan Hakan Çalhanoğlu hanya Coppa Italia, apa yang didapatkan Donnarumma hanya juara di Liga Petani. Artinya manajemen AC Milan menegaskan dan membuat segala sesuatunya clear bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Ya, saya harap Mbappe ya mendengarkan analisa saya ini. Karena saya juga jelaskan seperti itu ketika saya memberikan penjelasan soal Mbappe, walaupun dia gak mungkin dengar si analisa saya. Oke, anyway, kita lanjut deh ya ke pembahasan Manchester City dan juga AC Milan. Oke, how did Manchester City win this league? Mereka mengandalkan sistem permainan dengan menyerang melalui sektor sayap. Dan itu berhasil mereka terapkan dari musim ke musim sejak ditangani oleh Pep Guardiola. Dan hebatnya tanpa striker murni, City bisa menjadi juara dari Premier League. Dan terlihat kan bahwa di pertandingan lawan Aston Villa itu yang mencetak gol adalah pemain-pemain dari second line, Rodri and Gundogan. Sebetulnya pertandingan ini milik Manchester City teman-teman, cuman sayangnya ya mereka tidak full tim di lini pertahanan. Kyle Walker tidak bisa bermain, Ruben Dias tidak bisa bermain. Saya pernah menjelaskan di salah satu konten tentang Manchester City bahwa jika ada pemain yang absen di tengah atau di depan, ya tim ini sebetulnya tidak akan mengalami persoalan. Tapi ketika ada yang absen di belakang, nah ini menjadi masalah. Yang dimainkan Stones di kanan dan Fernandinho di tengah. Nah ini yang menjadi masalah bagi City. Secara penyerangan mereka bagus. Mereka mendominasi total jalannya pertandingan. Peluang on targetnya memang gak banyak. Ya karena Aston Villa kan bertahan total. Cuman yang menjadi persoalan bagi City itu ketika mereka berhadapan dengan tim yang bertahan total dan mampu membangun serangan balik yang rapi. Nah itu yang selalu menjadi masalah bagi Manchester City. Seperti ketika mereka lawan Crystal Palace, lawan Tottenham Hotspur. Villa juga seperti itu. Punya counter attacking yang mematikan. Dan kita lihat Fernandinho ini sebetulnya kan kelabakan nih di lini pertahanan terus-menerus. Dia mendapatkan pressure dari para pemain Aston Villa dan akhirnya Aston Villa bisa mencetak first goal. Kita tahu what a good goal dari Matty Cash, fullback ke fullback ya kan. Jadi Digne memberikan umpan kepada Matty Cash bisa mencetak gol. Setelah itu Fernandinho diganti, Zinchenko masuk, berarti Stones masuk ke tengah, ya agak solid, tapi ternyata Aston Villa bisa mencetak gol lagi dari Coutinho, what a good goal. Dan setelah 0-2, ya saya pikir jangan-jangan Liverpool yang juara kan, Liverpool masih 1-1 tuh. Tapi ternyata ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh Pep Guardiola, yakni ketika dia memainkan Gundogan dan juga Sterling. Saya melihat Sterling ini ya dari segi kecepatan memang dia tidak selalu sih mengandalkan speed, tapi umpan-umpannya ini yang berbahaya. Dan betul dia memberikan umpan ke tiang jauh, dan juga para pemain Aston Villa lebih memperhatikan pergerakan Sterling dengan bola dan tidak melihat atau tidak mengawal ada Gundogan di tiang jauh. Gundogan can score goal setelah 1-2, saya sudah feeling ini minimal 2-2, kalau bisa 3-2. Karena itu yang memberikan kepercayaan diri bagi para pemain Manchester City. Dan betul setelah itu mereka mencetak gol lagi. Zinchenko, pemain pengganti yang masuk, kita lihat dia melakukan pergerakan di sektor wing, cutback, dan di luar dugaan Rodri ada di sana dan Rodri bisa shooting yang akurat menjebol gawang dari Olsen. And finally De Bruyne yang bermain luar biasa di pertandingan ini tapi sulit untuk menjebol gawang dari Olsen, memberikan umpan ke tiang jauh di mana ada Gundogan lagi di tiang jauh yang tidak di-cover oleh pemain dari Aston Villa sehingga dia bisa membuat Manchester City menang dengan skor 3-2. Semua mengira bahwa Gerrard dan Coutinho akan membantu Liverpool mendapatkan gelar.
Ya betul sih, bisa saja Aston Villa mengalahkan Manchester City, tapi Aston Villa lupa satu hal. Ketika sudah unggul lawan City, ya jangan bertahan. Harus terus memberikan pressure. Saya melihat para pemain Aston Villa tuh justru semuanya akhirnya bermain di belakang setelah unggul 0-2. Mereka tidak lagi membangun counter attack seperti sebelumnya. Itu yang memberikan keleluasan bagi para pemain Manchester City untuk bisa terus-menerus menggebrak pertahanan dari Aston Villa dan mencetak 3 gol. Liverpool, yes, they are a very good team. Walaupun mereka tidak berhasil menjadi juara, tapi paling tidak mereka bisa menipiskan selisih poin mereka dari Manchester City kan. Sebelumnya kan selisih poinnya cukup signifikan. Bahkan Liverpool tidak kalah loh tahun ini di Premier League. Di Premier League ya, mereka hanya kalah 1 kali di Champions League lawan Inter Milan. Tapi di Premier League gak kalah. But the problem is ketika mereka bermain imbang lawan Tottenham Hotspur. That is the problem. Seandainya mereka menang, ya bisa saja mereka yang menjadi juara di musim ini. Tapi sayangnya mereka seri. Karena jika saja mereka menang, tentu pressure-nya lebih besar bagi Manchester City. Dan hebatnya Tottenham Hotspur yang menyulitkan Manchester City dan juga Liverpool. Di mana Arsenal? Arsenal gak kelihatan loh. Maka itu saya jadi bingung. Pep Guardiola ini kan sukses. Dan sebelumnya Arteta kan menjadi asistennya. Belajar apa Arteta dari Pep Guardiola? Saya sendiri gak bisa jawab kalau ditanya. Kan banyak yang sering menanyakan saya. Ini kan Mikel Arteta kan asistennya dari Pep. Kenapa dia gak berhasil? Ya saya gak ngerti. Sebetulnya kalau kita berbicara materi pemain, memang materi pemain dari Arsenal, pemain-pemain muda. Ya tapi kan yang penting konsep permainan. Pep Guardiola punya konsep permainan itu. Sehingga pemain manapun yang diturunkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kecuali ada pemain yang absen di lini pertahanan seperti di pertandingan lawan Aston Villa ini. So congratulations to Manchester City, luar biasa. Mereka adalah kekuatan baru dari Liga Inggris karena Pep Guardiola berhasil mengubah tim ini menjadi salah satu tim kuat di Liga Premier Inggris, karena dalam 5 musim terakhir mereka 4 kali menjadi juara dari Premier League. Seharusnya mereka bisa lolos ke final Liga Champions, tapi kita tahu ada Wakaji Benzema, kembaran saya. Oke, now tentang AC Milan. Banyak yang mengkritik gaya permainan dari AC Milan. Ya karena mungkin mereka tidak paham gaya permainan dari AC Milan itu seperti apa. Ya karena gaya permainan dari AC Milan itu tidak mengandalkan frontal attacking. Ketika musim lalu AC Milan mengandalkan frontal attacking, kita lihat lini pertahanan mereka terbuka terus. Dan kita tahu weak point dari AC Milan itu berada di lini pertahanan musim lalu. Pemain-pemain muda seperti Kalulu, kemudian pemain baru seperti Tomori tidak bisa langsung menyetel dengan permainan. Sehingga Milan kemasukan banyak gol, sehingga Milan kalah lebih banyak pertandingan musim lalu. Tapi musim ini, pemain-pemain lainnya sudah bisa memberikan performa terbaiknya. Tomori, Kalulu, mereka menjadi duet center back yang tangguh. Kemudian kita tahu ada Calabria di kanan, ada Theo Hernandez yang menurut saya mencetak goal of the season lawan Atalanta. Itu gol yang luar biasa dari Theo Hernandez. Di tengah ada Tonali yang bermain lebih ofensif, ada Kessie, ada Benacer, ada Salamakers, ada Krunic, ada Ante Rebic, ada Leao, ada Junior Mesias, ada Brahim Diaz, ada Oliver Giroud, dan tentunya Zlatan Ibrahimovic. Saya melihat bahwa para pemain dari Milan yang muda semuanya lebih matang di musim ini dan mereka permainannya lebih tenang serta agresif. Wah, luar biasa memang permainan dari AC Milan yang saya lihat di pertandingan kemarin ya teman-teman lawan Sassuolo. Luar biasa, all out attack di final match mereka. Dan banyak yang tidak sadar bahwa AC Milan itu mengandalkan high line of pressing. Ya lihat saja bagaimana mereka sering merebut bola dari kaki para pemain tim lawan. Seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan kemarin. Leao merebut bola, melakukan sprint, memberikan umpan kepada Giroud yang mencetak gol. Kemudian gol yang kedua juga mirip seperti itu kan. Dia melakukan pergerakan cepat, dia bisa memberikan umpan kepada Giroud yang mencetak gol. And then Krunic, Lord Krunic merebut bola, memberikan bola kepada Leao. Leao pergerakannya ini memang mobile, dia bisa bermain di kiri dan kanan. Kembali dia memberikan assist. Dan Kessie bisa mencetak gol di pertandingan terakhirnya bagi AC Milan, karena yang saya baca beritanya dia akan pindah ke Barcelona. Gak masalah, Milan tidak akan kekurangan pemain. Milan is a very big club, oke? Dan sekarang mereka akan coba untuk bangkit kembali. Kalau saya melihat jika di Spanyol itu ada Real Madrid, maka di Italia itu ada AC Milan. Gak percaya, lihat saja jumlah gelar dari Liga Champions dari AC Milan dan juga Real Madrid. Pertama Real Madrid paling banyak, kedua adalah AC Milan. Jadi saya bingung juga jika ada yang mengatakan bahwa AC Milan ini bukan tim besar. AC Milan is one of the biggest club in the world, my friends. Musim lalu mereka runner up, musim ini mereka juara. Dan saya melihat bagaimana pembelian pemain dari manajemen AC Milan itu sukses musim ini. Oliver Giroud, banyak yang meragukan, ternyata dia salah satu top scorer dari AC Milan selain Leao. Kemudian siapa? Tomori. Ya kan, kenapa Tomori itu dipermanenkan? Banyak yang mengatakan permainannya tidak bagus musim lalu. Iya, dia cuma main setengah musim. Ternyata lebih bagus musim ini.
Ketika Tomori dan Kalulu main, total 13 clean sheet loh untuk AC Milan. Padahal Kjaer ini kan cedera. Tapi lihat pemain-pemain muda ini akhirnya bisa memahami taktik dari Pioli, yaitu perlu bertahan secara agresif, dan juga saya melihat tidak hanya main marking, tapi mereka bisa main kombinasi zona marking karena dua fullback mereka ini selalu naik ke depan. Itu yang membuat peran dari Kessie dan juga Tonali sangat penting. Tonali justru ofensif musim ini ya, karena Milan sudah tidak punya lagi Hakan Calhanoglu. Ya saya gak tahu ya Hakan nangis atau enggak tuh sama Donnarumma lihat AC Milan menjadi juara, ya kan? Karena mereka kan mementingkan uang daripada coba untuk menjadi legend di AC Milan. Apalagi Donnarumma tuh, dia kan pemain yang sudah lama berada di AC Milan. Tapi saya pernah membuat konten, gak masalah Donnarumma pindah, dan ternyata penggantinya jauh lebih baik. Mignon, 17 clean sheet dari total 18 clean sheet yang dicatat AC Milan. Luar biasa penjaga gawang ini, back-to-back champion, sebelumnya juara bersama Lille. Giroud, mantan pemain Arsenal yang gak pernah juara Liga di Arsenal, ternyata juara di AC Milan. Permainannya juga luar biasa bagus, dan saya pernah membuat konten tentang Giroud sebelumnya yang saya jelaskan bahwa dia adalah pembelian yang benar karena gaya permainannya mirip, tidak sama dengan Zlatan. Dia punya fisik yang kuat juga karena dia sudah lama bermain di Liga Premier Inggris, dan dia juga punya kemampuan untuk mencetak gol dengan kepalanya atau kakinya, dan itu dia buktikan musim ini. Anyway, congrats to fans of Manchester City and congrats to fans of AC Milan, and thank you all for your support to channel YouTube Triple B. No hate, only football. Salam sepak bola.